Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Kalau bukan karena kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jamaah, kepada dakwah, kepada jihad fisabilillah, mungkin semua kita akan merasa keberatan untuk menimba ilmu di siang hari yang sangat terik ini. Tapi karena semua karunia Allah yang tadi saya sebutkan, Allah meringankan kaki kita untuk menjadikan kita kuat di dalam menghadapi rintangan-rintangan baik dari dalam diri kita maupun eksternal diri kita, sehingga sudah sangat tepat kalau judul tema ini tidak saja menjadi sebuah judul tapi menjadi sebuah fikrah bagi kehidupan kita, seperti yang diamanahkan oleh DPC kepada diri saya untuk menyampaikan Al-Quran Masdarul Quwwah, Quran sebagai sumber kekuatan. Tentu di balik judulnya ini sudah merupakan penyadaran bagi kita ketika disebut Al-Qur'anu Masdarul Quwwah, maka berarti pesan dari judul ini wal insanu masdarud dha'fi, manusia adalah sumbernya kelemahan. Dia hanya menjadi kuat kalau dia kembali kepada Al-Quran, karena Allah janjikan Al-Quran itu Masdarul Quwwah. Dan Allah sendiri yang menetapkan bahwa manusia itu dalam statusnya sebagai makhluk yang namanya manusia memang lemah. Di surat An-Nisa Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia saja nggak ngapa-ngapain ya. Cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur ya. Kayak makhluk-makhluk yang lain ya. Itu sudah Allah sebut manusia itu makhluk lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Paling tidak kita bisa melihat bahwa manusia itu makhluk lemah kalau sudah lapar. Kalau sudah lapar manusia itu suruh ngapa-ngapain nggak konsentrasi katanya. Harus segera diisi perutnya. Begitu diisi perutnya lemah juga. Biasanya kalau sudah diisi ngantuk. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sudah ngantuk manusia itu megang Quran aja nggak kuat ya. Yang lagi tilawah kalau megang Quran suka jatuh-jatuh Qurannya ya. Atau diambil tilawahnya, diambil Qurannya sama temennya nggak nyadar ya. Apalagi ketika manusia itu meningkat ya. Dari sebagai manusia kemudian sebagai elemen rumah tangga, apakah sebagai ibu, apakah sebagai ayah, maka bisa dibayangkan betapa lemahnya. Atau sebelumnya ketika meningkat sebagai manusia yang penerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut oleh Al-Quran di akhir surat Al-Ahzab, langit, bumi, gunung saja
merasa berat menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Jadi lemahnya menjadi bertingkat-tingkat. Sebagai manusia sudah lemah, sebagai orang beriman aslinya juga lemah, apalagi meningkat sebagai sebuah lembaga rumah tangga, meningkat sebagai dai, meningkat sebagai mujahid. Aslinya manusia itu tidak punya kekuatan untuk semuanya itu. Sekelas gunung saja Allah katakan fa'abaina ayyahmilna. Gunung langit itu ketika ditawarkan amanah, yang dimaksud amanah di sini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa ashfaqna minha itu mengiba-iba kepada Allah, jangan ya Allah, jangan, kami enggak siap ya Allah. Tapi kemudian manusialah yang menerimanya. Wa hamalahal insan. Tentu apabila dijalankan dengan baik, ini akan menjadi penghormatan bagi manusia. Kalau nggak diterima dengan baik, maka manusia akan lebih terjerumus lagi di dalam sifat lemahnya yang disebut oleh Al-Quran di akhir surat Al-Ahzab itu, atau 2 atau 3 ayat sebelum akhir, zaluman jahula. Manusia itu banyak salahnya dan banyak tidak tahunya. Innahu kana zaluman jahula. Tapi salah satu maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala, betul memang manusia itu lemah. Salah satunya sering kita baca, innal insana li rabbih lakanud. Kanud itu salah satu sifat lemah yang ada dalam diri manusia, artinya kurang menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia menyadari wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta sehingga terlalu sibuk dengan urusan harta sampai lupa mempersiapkan hari akhiratnya, yang disebut dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam menghadapi kelemahan-kelemahan itulah Allah turunkan Al-Quran agar menjadi masdarul quwwah, agar menjadi sumber kekuatan. Maksudnya mengatasi semua kelemahan-kelemahan manusia itu, dari kelemahan karakternya sebagai manusia, dari kelemahan dalam melaksanakan amanah, dari kelemahan bahkan dia harus wasta'marakum fiha, istilahnya harus memakmurkan bumi. Insyaallah dengan Al-Quran itu manusia bisa mengatasi kelemahan-kelemahannya dan insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang kuat. Maka DPC kita memberi amanah untuk membahas Al-Quran Masdarul Quwwah. Bagaimana memperlakukannya agar dia menjadi sumber kekuatan. Tentu kalau cuma dibeli saja, kemudian diletakkan di lemari, nggak bakal jadi kuat. Bahkan dibaca saja tidak dipahami hakikat apa yang dibaca, ya mungkin jadi kekuatan tapi belum utuh. Jadi harus mendapat perlakuan yang khusus. Yang pertama,
harus menjadi quwwatul iman. Al-Quran harus bisa menguatkan iman kita. Bagaimana cara menguatkannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya sampai wa ulaika humul muflihun. Kalau 5 ayat itu betul-betul dijalankan dengan baik, insya Allah dia bisa menjadi sumber kekuatan. Kata kuncinya pada kata la raiba fihi. Sejauh mana Al-Quran itu betul-betul mantap di hati kita, di pikiran kita, bahwa dia kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun, kitab yang betul-betul semua yang ada di dalamnya itu adalah sebuah kepastian. Jadi karena sudah disebut oleh Allah dia sebagai kitab la raiba fi, betapapun apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia sentuh, tidak pernah dia cium, ya, tapi dia meyakininya pas seperti orang yang mengalami langsung terhadap apa-apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini korelasi yang kuat antara la raiba fihi, karena dia yakin la raiba fihi, ketika Allah suruh berimanlah kepada yang gaib, maka dia dengan mudah beriman dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman bil ghaib itulah yang akan menghasilkan berbagai macam aktivitas. Wa yuqimunas shalah, siap melaksanakan salat sepanjang hidupnya, siap berinfak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, siap mengimani seluruh apa yang ada dalam Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, siap mengimani apa saja yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang akhirat dengan penuh keyakinan, sehingga Allah katakan wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat dia yakin. Jadi yu'minuna bil ghaib dan yuqinun ini sarananya untuk terus semakin meningkat, tidak ada lain kecuali Al-Quran. Esensi seperti inilah yang harus digali terus, sehingga bacaan-bacaan kita, hafalan-hafalan kita semakin menghasilkan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yang betul-betul dari hati yang paling dalam, sampai membuat Allah melihat hamba-hambanya itu sangat bangga sekali. Nanti kalau nggak cukup waktunya, berarti ada seri berikutnya insyaallah. Kita lihat bagaimana bangganya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang beriman dengan ghaib. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bercerita, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Ini di Riyadhus Shalihin ada, cuma dengan riwayat inna lillahi malaikatun sayyaratun, malaikat yang berkeliling-keliling nyari orang-orang yang sedang
berzikir. Apabila malaikat itu mendapatkan kaum yang berzikir, maka malaikat itu akan memanggil teman-temannya. Halumu ila hajatikum. Wahai malaikat, sini saya sudah temukan nih. Ya. Di gedung ini ada orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Ya. Fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat itu menyebarkan sayapnya, membentangkan sayapnya, sampai menutupi sama dunia, karena senangnya melihat hamba-hamba Allah yang sedang berzikir. Maka Allah bertanya kepada malaikat, ma yaqulu ibadi, hamba-hambaku itu ngapain saja di ngumpul-ngumpul? Malaikat menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, memuji dan mengagungkan namamu ya Allah. Allah pun bertanya, hal ra'auni, memang mereka itu pernah ketemu saya ya, sehingga selalu menyebut-nyebut nama saya ya. Tentu termasuk istighfarnya, termasuk semuanya itu menjadi sesuatu yang membanggakan Allah ya. Walaupun gak pernah ketemu Allah, tapi interaksinya seperti sudah ketemu. Itu yang diinginkan Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka malaikat pun menjawab, la wallahi ma ra'auka ya Rabb. Tidak ya Allah, demi Allah mereka belum pernah melihatmu. Allah bertanya, wa kaifa law ra'auni. Jadi enggak melihat aja mereka seperti itu. Hubungannya dengan saya bagaimana kalau saja mereka melihatku? Maka dijawab oleh malaikat, law ra'auka kanu ashaddalaka ibadatan wa ashaddalaka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Kalau saja mereka melihat, mereka akan lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi beribadahnya, lebih banyak lagi memujinya, dan lebih banyak lagi bertasbihnya. Dan dalam kenyataannya dengan Al-Quran itu kondisi ini sudah bisa dilakukan oleh manusia, bahwa manusia bisa asyaddu laka ibadatan wa asyaddu laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ini kegiatan pertama orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi, karena sibrah Al-Quran, karena sentuhan Al-Quran. Bertanya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fama yas'alunani. Kemudian dia minta apa? Kata malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka meminta agar masuk surga. Allah bertanya, wahal ra'auha, memang mereka pernah lihat surga apa minta surga? Orang biasanya minta sesuatu itu sesuatu yang pernah dilihat. Pengen HP yang mahal karena sudah pernah melihat HP yang mahal, pengen kendaraan yang mahal karena ngelihat. Nah kalau surga kan nggak pernah dilihat. Kok kepengen, kok malah minta-minta melulu? As'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya. Makanya Allah bertanya, wa hal ra'auha? Dijawab oleh malaikat, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Tidak ya Rabb, mereka belum pernah melihat surga. Fa kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana kalau orang-orang beriman itu pernah melihat surga? Lau annahum ra'auha, jawaban malaikat, kanu ashadda 'alaiha hirsa, maka mereka akan lebih dahsyat lagi keinginannya, wa ashaddu laha talaba, lebih dahsyat lagi memintanya, wa a'dhamu fiha raghbatan, lebih besar lagi keinginannya. Ini amalan yang kedua, orang-orang yang meyakini Al-Quran sebagai kepastian, sebagai keniscayaan ketika beriman kepada ghaib, karena Al-Quran berdoanya bisa seperti ini. Yang
Ketiga ditanya lagi oleh Allah, famimma yata'awwadun. Tadi minta, kalau sekarang orang-orang sedang berzikir itu minta perlindungan dari apa? Dijawab oleh malaikat, minan nar, minta perlindungan dari api neraka. Memang mereka pernah lihat, wahal ra'auha, la wallahi ya rabbi ma ra'auha, mereka enggak pernah melihat. Fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau orang-orang beriman itu pernah melihat neraka? Law ra'auha kanu ashadda minha firara. Kalau saja mereka melihat, mereka akan lebih dahsyat lagi takutnya, berlarinya dari api neraka. Wa ashadda laha makhafatan, lebih dahsyat lagi rasa takutnya terhadap api neraka. Jadi karena tiga hal itu, kebanggaan Allah terhadap hamba-hambanya itu diungkapkan kepada malaikat dalam ungkapan fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, hamba-hambaku itu saya ampuni semua dosanya. Ini apresiasi Allah terhadap orang-orang yang melihat Al-Quran itu sebagai sebuah kepastian dalam hidup ini. Tapi salah seorang malaikat interupsi, nggak terima, kok semuanya diampuni. Karena kata malaikat, fihim fulanun laisa minhum innama jaa lihajatin. Itu yang hadir ya Allah, nggak semuanya nggak semuanya sepenuh hatinya. Ya, mungkin kalau bahasa kita itu ada yang hadir ya karena instruksi lah, ya. Itu hadir ya karena takut diomelin nanti sama murabinya, ya. Apa jawab Allah? Walaupun seperti itu saya ampuni juga. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Catatan apapun bagi seorang manusia, tapi kalau ngumpulnya dengan orang-orang yang melakukan tiga hal tadi, insya Allah ketularan. Itu yang dimaksud dengan la yashqa bihim jalisuhum, nggak akan ada ruginya. Itu pentingnya berjamaah. Seperti kata Imam Syafi'i, dengan berjamaah itu kalau kamu nggak soleh, insya Allah kamu bisa mirip orang soleh karena ngumpulnya sama orang soleh, kecipratan baunya orang-orang soleh. Istilah haditsnya, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itulah komunitas julasa atau komunitas yang tidak akan rugi ngumpul sama mereka. Walaupun terpaksa, walaupun ya mungkin sambil ngelamun-ngelamun, walaupun sambil ngantuk, namanya juga siang, walaupun sambil gadget-gadget misalnya, ya. Tapi kalau sepanjang tadkir gadget terus ya sayang juga ya. Jadi ini cuma motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngumpul sama orang soleh itu insya Allah akan memberi manfaat yang besar. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Balik lagi. Jadi kuwatul iman tadi, agar Al-Quran menjadi kekuatan keimanan, dari Al-Baqarah 15, kemudian dari Al-Baqarah 121. Perintah agar yatlunahu haqqa tilawatih, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang beriman itu kalau sudah bersama Al-Quran, membacanya dengan bacaan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau sudah yatlunahu haqqa tilawatih, hasilnya adalah ulaika yu'minuna bihi. Yu'minuna bihi inilah yang akan menghasilkan kekuatan iman.
Ya, maka sebagian mufassirin menjelaskan disebut yatlunahu haqqa tilawati, seseorang itu bertilawah dengan tilawah yang sesungguh-sungguhnya apabila tiga komponennya saat membaca Al-Quran semua aktif. Biasanya kalau membaca yang paling sibuk itu adalah lidah. Maka disebut yatlunahu haqqa tilawatih kalau lidahnya distel sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa sesuai dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, disitulah peran tahsinut tilawah. Ya. Karena memang di dalam bahasa Indonesia, apakah bahasa daerah, bahasa Padang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, nggak ada huruf dot, ya. Sehingga kita harus melatih diri mengucapkan huruf dot, ya. Yang ada mirip dot, ya. Mirip dot misalnya dodol misalnya, ya. Nggak ada yang ngomong dodol. Yatlunahu haqqa tilawati. Nah, agar haqqa tilawati, yang berperan juga adalah pikirannya, akalnya juga harus berperan. Walaupun cuma satu ayat, setengah ayat, saat dia membaca firman Allah, misalnya ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Otaknya, pikirannya harus bisa menyimpulkan minimal ayat ini tentang apa sih, ya. Minimal bahwa di dalam Al-Quran ada syariat yang namanya nasakh mansukh, ada ayat-ayat yang diganti, ada ayat-ayat yang berfungsi sebagai pengganti. Nah, ini nanti ilmu tafsir yang mendalami lagi mana saja ayat-ayat yang menjadi pengganti dan mana-mana saja ayat yang diganti, mana saja ayat-ayat yang diganti, setelah diganti ayatnya nggak ada, mana ayatnya yang sebagai yang diganti tapi tetap ada ayatnya. Ini peran pikiran kita harus sampai ke sana. Yang ketiga adalah peran hati. Jadi untuk menghasilkan ulaika yu'minuna bihi, tiga hal ini harus berfungsi dengan baik. Lidahnya, akalnya, dan hatinya. Yang ketiga akan menjadi quwwatul iman kalau Al-Quran ditadabburi. Surat Muhammad ayat ke-24, Allah perintahkan afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah manusia itu mau merenungi Al-Qur'an? Tadabbur itu dari kata dubur. Dubur itu adalah bagian belakang. Jadi yang dimaksud tadabbur itu adalah menggali pesan yang terimplisit di dalam ayat itu apa, sehingga kita bisa merasa bahwa kita sedang, apakah kita sedang dimarahi oleh Allah, apakah kita sedang dihimbau oleh Allah, apakah kita sedang diberi kabar gembira oleh Allah. Itu tema-tema besar seperti itu harus hidup di dalam pikiran kita saat melakukan tadabbur. Memang harus ada proses pembelajaran, karena tuntutannya banyak. Ada tuntutan selesai 1 juz, ada tuntutan selesai hafal, ada tuntutan selesai tadabbur. Maka ini masing-masing harus mendapat latihan-latihannya, sehingga insya Allah suatu saat menjadi sebuah kemampuan yang menyatu. Kapan kita baca, saat itu juga kita paham, saat itu juga kita merasa mentadabburi ayat-ayat tersebut. Ini syarat untuk bisa menjadi quwwatul iman.
Yang terakhir surat Al-Mujadilah, surat yang terakhir, ayat yang terakhir dari surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah katakan kepada orang-orang yang betul-betul melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan al-wala dan baraknya. Awal ayatnya berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, dan seterusnya sampai kepada ayat wa ayyadahum biruhim minhu. Karena sikap-sikapnya itu, karena keimanan-keimanan itu, Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan ruhim minhu. Di antara tafsirannya adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Sehingga dengan satu subtema ini kita sudah seharusnya mengevaluasi diri sejauh mana Al-Quran ini telah memberikan kekuatan kepada diri kita dalam nilai-nilai keimanannya, baik kepada Allah, baik kepada hari akhir dan surganya. Sehingga walaupun jihad di jalan Allah itu disebut oleh Al-Quran secara manusiawi, secara manusiawinya Allah sebut Al-Quran itu, jihad itu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan jihad itu bagi kalian walaupun itu suatu yang tidak kalian sukai. Tapi dalam kenyataannya orang-orang beriman selalu merindukan jihad, karena di dalam jihad itu ada nilai-nilai apa yang disebut oleh Al-Baqarah 1-5. Misalnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi ada berdoanya, ada aksinya. Oh, ternyata untuk bisa surga kita harus jual diri kita ini kepada Allah. Allah pembelinya, kita penjualnya. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Itu sudah pasti kata Allah. Wa man awfa bi 'ahdihi minallah. Siapa yang paling memenuhi janjinya daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Agar menghasilkan kuwatul iman, syariat jihad ini, maka harus ada aksi-aksi yang disebut oleh Allah tadi di surat At-Taubah 111, 112-nya adalah kegiatannya. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. As-saihun itu dalam tafsirnya ada dua. Ada yang menafsirkan as-saihun itu berarti as-siyam. Jadi orang yang ingin, yang siap berjihad adalah orang yang banyak siam. Tafsir yang lain, as-saihun itu adalah orang-orang yang sedang rekreasi, orang yang sedang rihlah. Jadi jihad itu bagaikan rihlah bagi umat Muhammad, diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis, rihlatu ummatil jihad. Rihlah umatku itu adalah berjihad di jalan Allah. Buktinya setiap kali Rasulullah berangkat berjihad, ya karena rihlah masih sempat ngajak istri-istrinya. Karena istrinya lebih satu, maka terpaksa harus diundi. Yang keluar namanya dialah yang siap, dia yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya bawa senjata, ya siap-siap, ya. Ada yang terluka, ada yang mati syahid, ya. Tapi tetap bawa keluarga. Maka salah satu bukti bahwa jihad adalah bahwa
Al-Quran menghasilkan quwwatul iman. Seorang sahabi yang bernama Abu Talha, sudah selanjut usianya 90 tahun lebih, sudah sekian banyak berjihad bersama Rasulullah, berjihad bersama Khulafaur Rasyidin, dan secara syar'i orang seperti ini sudah dimaklumi kalau tidak berjihad karena sudah masuk usia pensiun. 90 tahun, jalan aja susah, apalagi suruh berangkat berjihad, mengangkat senjata dan seterusnya. Tapi karena Al-Quran yang dia baca itu mengatakan infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Khifafan wa thiqala itulah yang menghasilkan quwwatul iman, sehingga dia ngotot minta kepada keluarganya agar diizinkan untuk berangkat berperang. Pemahaman standarnya khifafan itu adalah orang yang lagi bersemangat, berangkatlah. Thiqalan orang yang lagi nggak semangat. Al-Quran minta mau semangat gak semangat harus berangkat berjihad di jalan Allah. Jadi kalau masih ngomongnya sebetulnya saya gak semangat tapi tetap berangkat, itu masih terpuji menurut ayat ini. Tapi kalau saya gak semangat tapi di rumah gak ngapa-ngapain, ya, melanggar terhadap ayat ini. Sebetulnya saya gak semangat tapi Al-Quran dibuka, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga, tahu-tahu udah dapat 1 juz. Antum katanya nggak semangat kok 1 juz, ya ini nggak semangatnya 1 juz. Kalau lagi semangat bisa 30 juz. Itu pemahaman standar dari kata khifafan wa thiqala. Tapi Abu Talha waktu itu karena quwwatul imannya, dia memahami dengan pemahaman yang sangat pribadi buat dirinya. Dia katakan khifafan ay syubbanan. Berangkatlah dalam keadaan ringan itu bagi mereka-mereka yang masih muda. Thiqalan itu syuyukhan bagi mereka yang sudah tua. Jadi lebih pemahaman dengan tinjauan fisik. Jadi kalau dengan tinjauan fisik seperti ini, walaupun masih muda, tapi kalau thiqalan jatuhnya seperti syuyukhon jadinya. Jadi karena tadabbur yang beliau lakukan dengan ayat itu, akhirnya keluarganya tidak kuasa untuk menahan, berangkatlah dia berjihad. Di dalam jihad itulah Abu Talha mendapatkan syahadahnya. Perangnya saat itu di laut, sehingga jasadnya ditahan di atas kapal, tidak dikubur kecuali nanti kalau sudah sampai di daratan, dan berada di kapal itu sebanyak 9 hari yang tidak mengalami sedikit pun kondisi jasadnya apakah timbul bau yang busuk atau rusak, tetap utuh dengan bau yang harum. Inilah yang dimaksud dengan quwwatul iman. Dari tadabbur, dari tilawah, dari keyakinan, maka Allah akan menolong manusia. Yang berikutnya adalah quwwatul fikrah. Al-Quran harus menjadi kekuatan pemikiran. Orang kafir itu paling mudah kekufurannya itu disimpulkan sebagai sebuah pemikiran. Misalnya sebuah pemikiran, di tempat ini nggak boleh ada gubernur Muslim.
Misalnya di Bali misalnya, itu rasanya mustahil ada gubernur muslim di Bali. Di NTT misalnya, karena mereka kuat fikrohnya. Ketika kita yang mayoritas, maka jangan sampai ada peluang sedikit pun minoritas itu memimpin daerah ini. Karena fikroh yang kuat akhirnya solidnya luar biasa, membendung jangan sampai ada muslim yang bisa memimpin daerah yang mayoritas kafir ini. Itu fikroh batilah namanya. Fikroh batilah itu lebih cepat. Tapi dalam kehidupan kaum muslimin yang belum terbentuk fikrohnya, maka itu bisa terjadi sekian lama. Kalbar itu mayoritas muslim, tapi seringnya dipimpin oleh orang kafir. Dan kita pun di DKI juga mengalami kondisi yang sama. Walaupun kita bersyukur kepada Allah, kita semua alhamdulillah termasuk orang-orang yang punya andil membendungnya. Adapun kalau mau disebut gagal, itu insya Allah tidak dihisab oleh Allah, karena yang dilihat oleh Allah, ngapain aja kamu waktu ada orang kafir memimpin ini. Itu yang disebut dengan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang patut kita sedihkan mereka yang enggak berbuat apa-apa. Yang lebih kita sedihkan lagi mereka yang ikut-ikutan mendukung orang kafir harus memimpin orang-orang yang beriman. Dan itulah tugas kita yang sesungguhnya, menyadarkan orang-orang beriman agar memiliki al-wala dan bara yang baik. Oleh karena itu Al-Quran ini harus bisa menjadi quwwatul fikrah. Fikrah yang harus dihasilkan dari surat Muhammad ayat ke-7, 8 dan 9 ini, fikrah menolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi Al-Baqarah mengajarkan kita bagaimana mengimani Allah, setelah kita masuk surat Muhammad itu jadi fikrah. Jadi wajar kita menolong Allah yang kita yakini, yang kita tasbihkan, yang kita takbirkan dan seterusnya. In tansurullaha yansurkum. Kalau semangatnya, fikrahnya semua sama, menolong Allah, insya Allah Allah akan menolong mereka. Fikrah tentang pentingnya hidup dengan keteguhan as-sabat wa yutsabbit aqdamakum. Oleh karena itu harus selalu disadari, dihayati ketika kita mengatakan wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Ini kan terjemahan dari ayat ini, bahwa hati ini sudah berjanji untuk menolong syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada nasrullah, menolong Allah, ada fikrah as-sabat, pentingnya teguh. Dan Al-Imam Hasan al-Banna rahimahullah, orang yang diberi kemampuan oleh Allah, mampu banyak menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi fikrah-fikrah yang pendek, yang mudah difahami. Ada istilah al-fahmu, ada istilah al-ikhlasu, ada istilah al-amalu, ada istilah al-jihadu, at-tadhiyatu. Itu kan fikrah-fikrah yang dihasilkan dari sekian banyak ayat. Kelapan, pentingnya kita memiliki fikrah bahwa orang kafir itu aslinya pasti gagal, pasti nggak berhasil. Ini maksud dengan fatahsallahum wa adalla a'malahum. Kalau orang-orang berimannya senantiasa
membela Allah Subhanahu wa taala dan sabat di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan Allah menjadikan gerakan orang kafir itu selalu gagal karena mereka itu karihu ma anzalallah, karena mereka membenci Al-Quran. Sementara orang-orang berimannya berarti harus ahabbu, lawan kata karihu, membenci adalah mencintai. Nggak bisa netral saja. Saya sama Al-Quran benci enggak, cinta juga enggak bisa. Sebagaimana orang kafir sikapnya terhadap Al-Quran ekstrim kiri, karihu, maka orang beriman harus ekstrim kanan, ahabbu, nggak bisa di tengah-tengah. Kalau tengah nggak bisa menghasilkan quwwatul fikrah. Seperti kata ahli sejarah, ya, perbedaan Soekarno dan presiden-presiden setelahnya di negeri ini adalah masalah fikrah. Jadi dengan fikrah nasionalismenya yang digembar-gemborkan sedemikian rupa bisa mudah membentuk pemikiran masyarakat. Yang lain nggak punya fikrah. Ya fikrahnya fikrah ala kulli hal gitulah ya. Ada fikrah menumpuk harta, ada fikrah mengkayakan diri, ya. Punya satu fikrah titik tertentu ini akan dicapai untuk bisa dikuasai oleh sekian banyak umat manusia, ya. Ada fikrah wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Pentingnya bagaimana nantinya Allah bisa memenangkan yang hak dan menghabisi orang-orang kafir. Kalimat lain liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Karena kalau yang hak itu diyuhiq, ya, maka hak itu menjadi sesuatu yang sudah pasti, yang sudah mudah disimpulkan oleh masyarakat. Tapi kalau haknya masih abu-abu, batilnya masih abu-abu, orang masih perlu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Tapi ketika selesai perang Badar, selesai Fathu Makkah, masyarakat langsung tahu ini yang hak, ini yang batil, karena haknya sudah berkibar. Ada fikrah al-wala wal bara. Orang kafir saja baroknya luar biasa. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian wahai orang-orang kafir tidak akan mau menyembah apa yang saya sembah. Sehingga orang berimannya juga harus demikian. La a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi kalau baroknya orang kafir itu ungkapannya lebih kuat. Wala antum abiduna ma a'bud di ayat ketiga, di ayat kelima diulangi lagi dengan kalimat yang sama. Ini perlu ditadabburi secara makna. Kalau secara tahfidz, gara-gara yang begini nih yang membuat bingung yang ngapalinnya, ya, bolak-balik nggak selesai-selesai. Ya, kapan lakum dinukumnya? Ya. Padahal untuk orang kafir istilahnya sama-sama isim fa'il. Abidun itu isim fa'il. Ayat kelima juga abidun juga isim fa'il. Tapi kalau orang beriman, satunya isim fa'il di ayat 4, wala ana abidum ma 'abadtum,
Yang kedua pakai fi'il mudhari, secara makna lebih kuat dengan isim fa'il. Ya. Istilahnya kalau bahasa Indonesia beda artinya, fulanun yaktubu dengan fulanun katibun. Itu terjemahannya beda. Kalau fulanun yaktubu, si fulan lagi nulis. Kalau fulanun katibun, fulan penulis. Memang kerjaannya selalu nulis. Kalau sedang menulis ya kali itu aja lagi menulis. Nah, orang-orang beriman akan bisa punya fikrah al-wala dan bara yang kuat ya kalau terus dipupuk keimanannya dengan baik, ditarbiyah keimanannya dengan baik. Tapi kalau kekufuran itu otomatis, nggak usah dipupuk karena dia akan dibantu oleh setan, dibantu oleh hawa nafsu, langsung loyalitasnya terhadap kekufuran itu menguat dengan sendirinya. Orang beriman perlu ngaji lagi, perlu selalu dalam proses apa yang disebut oleh Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalu diingatkan lagi ya. Jangan pernah ada yang mengatakan, wah kalau gini saya sudah tahu, kalau gini sudah tahu. Harus menjadi sebuah SOP bahwa hidup berjamaah memang harus ada proses pengingatan lagi. Jangan kalah sama pramugari. Pramugari itu setiap mau terbang selalu sosialisasi gimana cara penyelamatan diri. Kalau saja ada orang protes, Mbak sudah paham, Mbak sudah sering, tetap aja dia akan melakukan sosialisasi bagaimana penyelamatan diri. Tentu dalam kehidupan orang beriman harus lebih dari itu. Jadi menjadi kuat kalau ada quwwatul iman. Yang kedua menjadi ada quwwatul fikrah. Apa yang ada dalam Al-Quran itu menjadi sebuah fikrah, sebuah pemikiran yang baku. Beginilah saya harus hidup, beginilah saya harus berjuang, beginilah saya harus sabar dan lain sebagainya. Yang ketiga menjadi masdarul quwwah kalau ada quwwatul minhaj. Al-Quran betul-betul dijadikan sebagai semacam juknis kehidupannya, petunjuk teknisnya. Semua dikembalikan kepada Al-Quran. Itu bisa kita dapatkan quwwatul minhaj itu di ayat-ayat ghazwah. Karena itu mengapa di jamaah ini surat Al-Anfal itu harus menjadi surat gacuan. Karena di dalamnya itu semua minhaj ada. Minhaj ta'abbudi ada, minhaj jihadi ada, minhaj ukhawi ada, minhaj iktisadi ada, minhaj usari ada, keluarga, aili, rumah tangga, semua ada di situ. Terwakili semua. Minhaj kisah-kisah umat terdahulu ada semua. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim. Atau bisa juga kita baca dari ayat-ayat qasas, ayat-ayat kisah. Apakah dari surat Al-A'raf, apakah dari surat Al-Baqarah, itu akan menjadi manhaj bagaimana kita menjalani kehidupan melaksanakan Islam. Juga dari ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Apakah hukum kehidupan pribadi, hukum rumah tangga, hukum bernegara dan lain sebagainya, itu minhajnya. Sehingga di dalam Islam ini tidak ada satu aktivitas apapun yang tidak ada dasarnya, tidak ada pijakannya. Inti daripada semua minhaj itu menjelaskan tentang aktivitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan apapun tidak boleh lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat infak itu kalau kita baca di akhir surat Al-Baqarah kurang lebih ada 4 halaman
dari mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sampai ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, bahkan ditambah lagi wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Di situ ada ayat-ayat pentingnya seseorang takut kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Itu urusan urusan uang, urusan harta, urusan apalagi urusan rumah tangga lebih banyak lagi ayat-ayat wattaqullah di ayat-ayat rumah tangga. Ya. Urusan pribadi lebih banyak lagi. Tidak ada satu urusan apapun di dalam kehidupan orang beriman kecuali manhajnya mengingatkan jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Intensifkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi yang rabbani, ya. Tujuan yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh ada target-target yang sifatnya dunia, ya. Sehingga perang Uhud ditunda oleh Allah karena ada 9 orang, ya. 9 orang punya target keduniaan. Sehingga Allah katakan minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Karena kondisi ini kata Allah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Allah palingkan kemenangan itu dari kalian menjadi ujian bagi kalian. Nah, kalau kita buka sirah, jumlah yang minkum mayyuridud dunya itu ternyata cuma 9 orang. Itu akan berlaku di seluruh kegiatan-kegiatan yang lain. Maka salah satu ayat yang turun saat Fathu Makkah adalah huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan kenikmatan jiwa, ketentraman jiwa di hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau melaksanakan Islam ini terasa nikmatnya, insya Allah tidak ada yang tidak terjangkau untuk kita lakukan. Pertolongan-pertolongan Allah yang tidak terduga. Hal-hal yang remeh temeh kalau sudah Allah terlibat itu pada hakikatnya pertolongan Allah. Saat perang Badar, kaum muslimin tiba-tiba ngantuk semua. Ceritanya di situ ada yang sampai megang pedangnya nggak kuat, ngantuk. Rata-rata nggak ada yang kuat menegakkan lehernya, yang mengantuk biasanya menunduk. Padahal Allah katakan itu salah satu pertolongan saya. Idzi wasyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Insyaallah ngantuk di sini termasuk juga kali. Karena ini niatnya jihad juga insyaallah. Yang sering-sering. Apalagi tiba-tiba turun hujan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum. Hujan pun bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam pertolongan yang tidak terduga, belum yang di dalam sirah, ya, bagaimana para sahabat mendapatkan hal-hal yang pertolongan yang tidak terduga. Mahabbatullah, hasilnya kegiatan orang-orang beriman itu selalu di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik perjuangannya itu selalu ada tawakal. Tawakal itu penyerahan diri. Sudah merasa berlepas dengan apa saja yang ada di kepalanya, apa saja yang di tangannya, apa saja yang di rumahnya, semua diserahkan kepada Allah. Dan Allah katakan di ayat yang lain,
innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat-ayat jihad, kita banyak sebut ayat-ayat jihad karena memang saat jihad itulah memerlukan banyak al-quwwah, memerlukan banyak kekuatan yang adanya dalam Al-Quran, sehingga baik jihad-jihad yang dilakukan oleh umat terdahulu di zaman Bani Israel ataupun sekarang selalu ada kalimat yatawakkalul mutawakkilin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena dengan tawakal itulah akan ada totalitas dalam bertauhid. Inilah rahimakumullah yang bisa kita pahami dari judul besar kita adalah Al-Qur'anu Masdarul Quwwah. Quran adalah sumber kekuatan. Tentu ketika kita sudah bisa mencintainya, kita sudah bisa intensif dengannya, insya Allah akan terlahirkan kekuatan-kekuatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan di halaqah kita, apa yang kita lakukan di usrah-usrah kita, itu semua harus difahami teknis-teknis yang insya Allah menghasilkan al-quwwah, sehingga jangan sampai disikapi dengan penyikapan yang salah. Apakah tugas menghafal, apakah tugas tilawah, apakah tugas ini, tugas itu terkait dengan Al-Quran. Tujuannya adalah agar bisa menjadi semacam bahan baku menghasilkan al-quwwah di dalam kehidupan berjamaah ini, kehidupan da'awi dan kehidupan jihadi kita insyaallah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.